Baik Bapak dan Mama, saudara saya terkasih, dulu saya tugas di Sumba Barat Daya Tegura itu listrik sering mati pada malam, keseringan mati. Dan umumnya saya dengar cerita orang-orang di sekitar sana dan Bandung segitu, orang emosi kalau listrik mati pada malam hari. Alasannya pertama-tama karena nanti alat-alat elektronik rusak. Alasan lain karena mungkin sinar saya tidak bisa dinonton karena listrik padam, atau juga karena tidak bisa main HP karena jaringan tidak bisa berjalan. Itu masyarakat umum. Tetapi siswa-siswa seminari, saya juga sudah ketahui seminari itu pada waktu malam ketika jam belajar, yang mereka harapkan adalah lampu padam supaya gelap. Supaya apa? Supaya mereka mau tidur, mereka mau cerita, mereka mau keluar masuk kamar. Dan kalau lampu terang, maka mereka tidak bisa bergerak karena pembina jaga mereka. Bapak Mama sudah dikasih secara manusiawi, kita tidak suka yang namanya gelap. Pada waktu gelap, pada waktu malam pun kita mau supaya terang. Kita didiman terang sepanjang 24 jam. Apalagi di Jakarta itu, saya 2 bulan di sana, bosan di Jakarta. Itu tidak ada yang namanya gelap. Di mana-mana adalah terang. Jadi siang dan malam seperti siang. Bapak dan Mama saudara terkasih, saya hanya mau menceritakan cerita tadi itu menjadi bahan perenungan untuk kita. Jadi kita merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini. Istimewa bacaan pertama dan bacaan suci bahwa Yesus itu adalah sang terang. Apa yang dibuatkan oleh ketika bacaan pertama yang ada di kitab Nabi Yesaya, ramalan itu dicatat, ditulis ketika orang-orang Israel sedang berada di pembuangan, dan Nabi Yesaya mau menghibur mereka dan meyakinkan mereka bahwa akan tiba saatnya terbit terang akan terbit atasmu, dan kegelapan penderitaan yang kamu alami di pembuangan suatu saat akan dihapus oleh Tuhan. Dan Injil Matius, penulis Injil Matius menggunakan apa yang Nabi Yesaya tuliskan ribuan tahun lalu itu untuk menunjuk pada Yesus Kristus sebagai sang pembawa terang. Pada waktu Natal kita pasti masih ingat ada bintang. Bintang itu yang membawa tiga orang Gabriel, Gaspar dan Mikael itu bisa mengetahui bahwa ada Yesus, ada Raja baru yang datang ke dunia ini, dan mereka pergi mencari dan menemukan. Dan setelah mereka temukan Yesus yang adalah sang terang itu, diingat dalam ini, mereka pergi lewat jalan. Bapak dan Mama sudah saya dikasih. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus adalah sang terang, maka kita pun akan terdorong untuk selalu hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Sebagaimana kita menyukai atau senang dengan terang dan tidak suka dengan yang namanya gelap, maka Tuhan mengajak kita dan meminta kita supaya di dalam kehidupan kita setiap hari pun kita selalu berusaha untuk hidup di dalam terang dan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Saya yakin dan percaya bahwa perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan terang itu kita semua tahu. Kita semua yang sudah dewasa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan Bapak dan Mama sudah saya dikasih, seringkali atau berkali-kali kita lebih suka hidup di dalam kegelapan. Saya sering beberapa kali saya bilang, dosa itu artinya enak. Karena dosa itu enak, maka kita suka buat dosa dan terlak dalam kenikmatan yang diberikan oleh dosa itu. Tetapi ujung dari setiap dosa itu adalah penderitaan. Sedangkan perintah-perintah Tuhan umumnya berat-berat, tapi kalau kita dengan rendah hati, dengan tulus dan dengan penuh kesadaran melaksanakan itu, maka
yang awalnya berat-berat akan memberikan kebahagiaan. Karena itu Bapak dan Mama sudah dikasih. Sekali lagi, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Sang Pembawa terang, dan kita juga diminta untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan terang di dalam keseharian hidup kita. Memang kita harus akui bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita kadang-kadang mengalami situasi-situasi gelap di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa gelap atau perbuatan-perbuatan dosa atau kehidupan yang penuh dengan penderitaan, cobaan dan tantangan, kita harus ingat bahwa ada Yesus Sang Pembawa terang yang akan selalu menuntun, menyertai dan menguatkan kita. Ada orang bijak bilang begini, kalau di dalam kehidupan Anda setiap hari kita mengalami yang namanya penderitaan, kesulitan, tantangan dan cobaan itu, jangan lupa untuk toreh ke atas atau lihat ke atas. Di atas ada satu orang yang akan selalu menyertai dan memberikan berkat kepada kita. Bapak dan Mama saudara terkasih, kita berjuang, kita berusaha agar di dalam kehidupan kita setiap hari, sekali lagi kita mencintai terang dan hidup di dalam terang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan hari ini ada dua peristiwa. Peristiwa pertama itu adalah tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah ini. Kapernaum. Lalu yang kedua itu Yesus panggil murid-muridnya yang pertama, Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Saya hanya mengingatkan kita kata-kata Paulus Francis. Kita semua adalah misionaris. Apapun jabatan dan posisi kita di dalam gereja, entah imam, biarawan, biarawati, entah umat awam, entah ada ketua DPP, wakil, sekretaris bendahara, ketua-ketua seksi atau komisi di dalam gereja, kita semua adalah misionaris. Dan kita oleh rahmat sakramen permandian, kita juga ditugaskan oleh Allah untuk menjadi misionaris-misionaris yang pergi untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kepada dunia. Yesus itu dari Nazaret. Nazaret itu wilayah pegunungan, sementara Kapernaum atau Galilea itu wilayah pantai. Dan Yesus datang ke Nazaret. Kenapa Yesus datang ke Galilea? Karena Galilea itu wilayah pantai seperti Bima, daerah terjadi pantai. Daerah pantai itu biasa ada banyak kehidupan di sini. Orang bisa tangkap ikan dan biasanya wilayah pelabuhan menjadi wilayah yang banyak orang datang cari di sini. Dan Yesus juga datang ke wilayah Kapernaum itu dan menjumpai keempat orang tersebut, Yohanes, Yakobus, Andreas dan Simon Petrus, dan memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan ketika Yesus memanggil mereka tidak berkata apa-apa. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan orang tuanya dan kemudian mengikuti Yesus. Sekali lagi Bapak dan Mama saudara terkasih, kita semua ini, apapun jabatan dan posisi kita di dalam gereja, kita adalah misionaris. Karena itu, mari kita juga berjuang, berusaha agar di dalam kehidupan kita setiap hari kita keluar, kita bertemu dengan orang-orang baik sesama seiman dengan kita atau bukan orang-orang yang seiman dengan kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini orang Katolik. Saya pikir di Bima ini kita yang paling kecil, maka seharusnya harus menjadi kesempatan bagi kita untuk tunjukkan bahwa kita di Katolik. Dulu saya di Sumba itu di Provinsi Katolik, Protestan lebih banyak. Tapi Katolik itu sering buat acara dan buru binatang. Sehingga orang Protestan puji kita yang Katolik. Katolik itu hebat. Tiap Tuhan itu 3 kali pesta. Pesta itu namanya pesta bunuh dan makan. Lalu saya bilang ke mereka, jangan merasa diri bangga karena kita dipuji, kita hebat dalam hal pesta. Tapi berjuang berusaha supaya
kita dipuji karena kita orang Katolik yang baik dan setia melaksanakan hukum Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi saya pikir lima ini kita yang terkecil, tapi biasanya itu yang terkecil itu menjadi pembeda. Maka baiklah kita berdua, kita berusaha, kita tundukkan kepada orang lain, juga kepada diri kita sendiri bahwa kita ini Katolik yang seperti ini, tidak suka menebar kebencian, tidak suka balas dendam, hidup dalam persaudaraan seperti kata Santo Paulus dalam bacaan kedua ini. Seia sekali, jangan saling benci, jangan saling dendam, apalagi dendam bersemat sampai dengan mati. Bapak dan Mama sudah terkasih, mari kita dalam kesenian kita setiap hari mempersembahkan seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan dan kasih Tuhan. Sekali lagi kita percaya bahwa Allah adalah Emmanuel yang selalu beserta kita. Dia akan menyertai kita, menganugerahkan